lagi nih bareng kita berdua di YouTube channel kesayangan kita semua, Event Hunter Indonesia. Betul sekali. Kalau di video sebelumnya ini ya, Henry kita udah ngebahas tentang SNMPTN. Nah, sekarang kita bakal ngebahas di seleksi selanjutnya, yaitu ada SBMPTN. Nah, yang ini khususnya nih buat hunter semua yang sekarang nih saat ini lagi di kelas 12 dan mau naik tingkat, naik level ke perguruan tinggi. Nah, pokoknya wajib banget buat nyimak video ini sampai selesai buat kalian yang emang pingin banget ke PTN favorit kalian dan diterima di seleksi SBMPTN. Cakep banget. Tapi mungkin dari Hunters mungkin masih bertanya-tanya ya Henry ya tentang SBMPTN dan juga UTBK. Tapi sebelumnya kalau kamu mau daftar SBMPTN itu harus mengikuti yang namanya seleksi UTBK. Buat hunters nih yang lagi nonton video ini kayaknya udah tahu juga nih UTBK itu apa. Nah, jadi kepanjangan UTBK sendiri adalah ujian tulis berbasis komputer, betul ya? Betul. Nah, nanti hasil dari ujian ini adalah yang dipakai buat seleksi SBMPTN itu sendiri, benar nggak Raffi? Benar sekali Henry. Nah, kalau mungkin udah dijelasin sama Henry tentang SBMPTN di UTBK. Nah, untuk UTBK sendiri ini ada dua jenis tipe soalnya nih Huntersnya. Yang pertama itu ada TPS atau tes potensi skolastik dan juga ada TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, untuk TPS sendiri ini kemampuannya bakal diuji lagi jadi 4 bagian. Ada kemampuan dalam kuantitatif, kemampuan penalaran, terus juga kemampuan memahami, membaca dan menulis, dan juga ada pengetahuan dan pemahaman umum. Kasih tahu dong Kak, contohnya kayak gimana Kak? Aduh, contohnya mungkin penasaran gitu ya contohnya. Boleh nih. Jadi contohnya adalah, nah ini ada sebuah soal dari kemampuan kuantitatif. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah truk mengangkut 18,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Apabila truk tersebut hanya bisa mengangkut 2/4 ton pasir pada setiap angkutan, berapa perjalanan yang harus dilakukan 2 unit truk untuk mengangkut seluruh pasir? Pilihan jawabannya ada A. 10, B. 8, C. 6, D. 5, atau E. 3. Nah, jawabannya bisa tulis di kolom komentar ya Hunters. Nah, itu dia tadi kan TPS nih. Nah, Iya. kalau TKA atau TPA sendiri itu apa sih? Nah, jadi untuk fokus atau mungkin apa ya, yang ditujukan untuk TPA itu sendiri apa sih? Nah, ini biasanya soal-soal TPA itu untuk mengukur kemampuan atau pemahaman nih teman-teman hunter semua ketika dulu atau selama pelajaran di sekolahnya. Nah, soal TPA sendiri kayaknya soal-soal yang Henry sukai sih. Wih. Karena ini menyangkut biasanya logika atau penalaran. Misalnya ada deret kayak gitu, atau misal Henry juga suka nih soal-soal yang mungkin menyangkut penggunaan hearing dan baik dan benar itu seperti apa. Seperti itu kurang lebih soal-soal TPA. Nah, ini aku bakal ngasih tahu ini persyaratan untuk peserta UTBK ya Henry ya. Persyaratan. Nah, persyaratan yang pertama itu kamu harus punya akun dulu yang namanya LTMPT. Itu wajib banget punya. Kalau misalkan udah daftar, itu nggak perlu buat lagi. Tapi kalau belum punya, itu wajib bikin ya. Nah, soalnya kan ada mungkin yang kemarin udah daftar SNM itu udah bikin Iya, kayak gitu ya. betul sekali. Oke. Oke, lanjut ke yang kedua. Ini merupakan peserta didik kelas 12 di tahun 2021 atau peserta didik lulusan paket C di tahun 2021 yang batas umurnya itu 25 tahun per 1 Juli 2021. Nah, yang ketiga, ini adalah peserta SMA atau SMK sederajat kelas 12 tahun 2019 dan 2020 lulusan tahun itu, dan juga lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan batas usia maksimal adalah 25 tahun. Nah, itu berarti hunter semua yang masuk kategori itu dipersiapkan baik-baik Betul, ya Kak. Nah, siapkan. selanjutnya nih kita bahas gimana sih prosedur pendaftarannya kayak gimana. Boleh dong. Nah, yang pertama nih yang perlu diperhatikan, perlu dicatat juga nih mungkin hunters pertama kamu login menggunakan username atau email dan password ke laman portal.ltmpt.ac.id yang udah kamu buat di sebelumnya. Abis itu kamu bakalan diminta buat ngisi biodata diri. Misalnya nih ada nama ayah, kemudian ibu kandung, terus di sini kamu juga harus mengunggah pas foto terbaru.
Selanjutnya, kamu juga diminta buat mengisi jurusan waktu di SMA. Dan jangan lupa buat dikonfirmasi setelah itu. Selanjutnya ya, habis itu pilih lokasi pusat UTBK PTN. Nah, di sini perlu dipertimbangkan lokasinya. Yang paling dekat bisa kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah itu bakal muncul nih status UTBK dan slip pembayaran yang harus kamu bayarkan nanti. Kemudian di sini akan berisi kode pembayaran yang nantinya bisa kamu bayarkan ke bank yang tertera. Dan jangan sampai ini lewat dari batas waktu pembayarannya. Nah, itu jika kamu bukan pengguna kartu Indonesia Pintar ya. Nah itu dia tadi yang perlu diperhatikan ketika melakukan registrasi pendaftarannya ya kan? Betul sekali, registrasi pendaftaran. Nah, kalau misalkan udah melakukan registrasi pendaftaran dari UTBK tadi ya Henry ya, ini kamu langsung ada step selanjutnya, yaitu mendaftar di SBMPTN. Nah, step pertama itu kamu masuk lagi ke laman portal ltmpt.ac.id. Terus kamu pilih lagi yang UTBK SBMPTN. Nah, selanjutnya kamu pilih pusat UTBK, nanti bakal muncul konfirmasi pembayaran yang sudah kamu bayar sebelumnya di bank yang sudah ditentukan ya terus ya. Nah, selanjutnya kamu pilih PTN dan juga program studi yang kamu pengen. Kalau misalkan IPS mungkin lebih ke ekonomi gitu ya Henry ya, atau mungkin pilihan yang Hunters mau gitu kan. Oke, terus selanjutnya ini mengunggah dokumen sesuai persyaratan. Ini termasuk portofolio buat kamu yang ngambil program studi bidang seni dan juga olahraga. Nah ini kalau kamu nggak milih, gak usah dimasukin Henry ya. Jadi nggak perlu portofolio kalau selain bidang tersebut. Nah terus kamu tinggal konfirmasi dan simpan data yang udah kamu lakukan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kamu tinggal cetak kartu ujian kamu dan tinggal tunggu kapan kamu ujiannya. Nah selanjutnya nih ada hal yang diperhatikan juga nih, satu hal yang penting juga nih terkait jadwal penting pendaftaran UTBK SBMPTN ini nih. Untuk registrasi akun LTMPT-nya itu ada di tanggal 7 Februari sampai dengan 12 Maret 2021. Nah kemudian untuk pendaftaran UTBK-nya sendiri dan SBMPT-nya itu ada di rentang tanggal 15 Maret sampai dengan 1 April 2021 ya, terus dicatat. Nah kemudian untuk ujiannya sendiri kan ada 2 gelombang nih, 2 gelombang. Nah gelombang pertama itu ada di rentang tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 April 2021. Nah gelombang selanjutnya atau gelombang keduanya itu ada di tanggal atau di periode 26 April sampai dengan 2 Mei 2021. Jadi dicatat ini yang penting. Nah untuk pengumuman akhirnya itu ada di tanggal 14 Juni 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah kurang lebih itu nih jadwal-jadwal penting buat teman-teman Hunters yang lagi fokus mau mendaftar UTBK SBMPTN di tahun ini. Aduh, cak banget udah jelasin sama Henry panjang lebar tentang jadwalnya. Jangan lupa dicatat ya Hunters ya. Nah, jadi itu dia rangkaian penjelasan dari Raffi dan juga Henry secara keseluruhan tentang pendaftaran UTBK SBMPTN dan juga jadwalnya ya Henry ya. Jadi udah kita kasih tahu. Dan terima kasih Hunters sudah mengikuti alurnya dan semoga kita doakan berhasil ya bisa terima di PTN yang Hunters mau. Betul, nah jangan lupa juga untuk subscribe channel Event Hunter Indonesia, like video ini, dan jangan sungkan untuk dibagikan ke teman-teman supaya teman-teman kalian juga pada tahu untuk alur SBMPTN seperti apa. Nah, betul sekali. Dan mungkin kalau di SBMPTN kita sudah selesai di sini ya Henry ya. Tapi di video selanjutnya ini ada yang lebih keren lagi. Keren lagi. Lebih banyak lagi informasi ya. Betul sekali, lebih banyak informasi. Kita bakal mengulik tentang seleksi ujian mandiri. Waduh banyak banget kayaknya nggak ujian mandiri. Dari mana aja nih misalnya? Misal ada dari yang ternama, ada Universitas Indonesia. Salah satunya itu aja ya, kita bocorinnya itu aja. Oke, jadi kalau misalkan penasaran bisa tonton di video selanjutnya Hunter. Terima kasih dan sampai jumpa.